Israel hancur dari dalam. Iran menyerang dengan presisi tinggi yang tak terduga. Trump meminta Israel menunggu 2 minggu, sementara Amerika Serikat tampak ragu-ragu. Di balik layar, ada kekuatan besar yang membimbing Iran. Kita akan bongkar siapa tokoh sebenarnya, bagaimana Iran bisa tiba-tiba jadi sangat kuat, dan mengapa Pakistan kini menjadi aktor kunci di Timur Tengah. Ini bukan hanya tentang perang antara Iran dan Israel. Ini adalah pertarungan proksi antar kekuatan dunia. Simak sampai habis, karena apa yang terjadi selama 2 minggu ke depan bisa mengubah arah konflik secara global. Sobat channel Kabar Langit, permintaan Donald Trump kepada Israel untuk menunggu selama 2 minggu sebelum merespons serangan Iran bukanlah sekadar langkah diplomatik biasa. Ini adalah manuver yang penuh makna, baik dari sisi politik internal Amerika Serikat maupun dinamika geopolitik global. Pada tanggal 19 Juni 2025, juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat akan memutuskan dalam waktu 2 minggu apakah akan ikut menyerang Iran atau tidak. Namun, pernyataan ini justru memicu kebingungan di kalangan pemimpin Israel. Dalam situasi genting seperti ini, penundaan bisa berarti keruntuhan total dari sisi strategis dan moral. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa Trump memilih untuk menahan diri, padahal selama ini ia dikenal sebagai sosok yang cenderung impulsif dan reaktif dalam urusan militer? Jawabannya mungkin lebih kompleks daripada yang tampak. Dari sudut pandang intelijen, ada indikasi kuat bahwa Amerika Serikat tengah mencoba mengelola informasi sensitif, terutama terkait keterlibatan aktor-aktor besar di belakang dukungan terhadap Iran. Dengan menetapkan tenggat waktu 2 minggu, Trump memberikan ruang bagi komunikasi rahasia antara Washington dan aktor-aktor non-negara yang sulit dilacak oleh media mainstream. Di sisi lain, Israel benar-benar sedang berada dalam kondisi kritis. Serangan balasan Iran beberapa hari lalu bukan hanya menghancurkan infrastruktur penting, tetapi juga meruntuhkan mentalitas kolektif bangsa Yahudi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat marah dan frustrasi dengan sikap ambivalen Trump. Dalam rapat darurat Knesset, beberapa anggota parlemen bahkan mulai mempertanyakan kembali kemitraan strategis mereka dengan Amerika Serikat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sistem pertahanan udara Israel, yang selama ini dianggap hampir tak terkalahkan, telah terbukti tidak efektif menghadapi rudal hipersonik generasi baru dari Iran. Sistem Iron Dome, David Sling, dan THAAD yang dikembangkan bersama dengan Amerika Serikat ternyata mudah ditembus. Bahkan sistem Patriot, salah satu andalan Amerika Serikat, gagal mencegah serangan rudal yang menghantam pusat kota Tel Aviv. Menurut analisis militer independen dari Institut Keamanan Internasional Stockholm, SSI, setiap intersepsi rudal hipersonik oleh THAAD membutuhkan biaya minimal $100 juta. Belum lagi fakta bahwa sistem ini butuh waktu 30 menit untuk melakukan reload. Celah waktu inilah yang dimanfaatkan oleh Iran untuk meluncurkan gelombang kedua serangan. Pertanyaan yang paling kritis dalam konflik ini adalah, siapa sebenarnya yang membantu Iran meningkatkan kemampuan militernya secara drastis dalam waktu singkat? Iran tidak memiliki sistem navigasi satelit yang presisi tinggi. GPS militer Amerika Serikat juga sudah ditutup aksesnya untuk negara asing. Lalu bagaimana bisa rudal Iran begitu akurat mengenai target? Menurut data dari Badan Intelijen Eropa, EU INTCN, ada indikasi kuat bahwa Iran telah menerima bantuan dari aktor eksternal yang tidak dapat disebutkan secara publik. Baik Rusia maupun Republik Rakyat Tiongkok menjadi tersangka utama. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kemungkinan besar ini adalah kombinasi dari banyak faktor. Tiongkok misalnya telah lama menjalin hubungan strategis dengan Pakistan yang kini juga mulai menunjukkan dukungan terbuka terhadap Iran. Pada bulan Mei 2025, Pakistan secara resmi mengumumkan pembelian 40 unit pesawat tempur siluman J-35A dari Tiongkok, sebuah transaksi yang juga mencakup sistem pertahanan HQ dan pesawat peringatan dini KJ-500. Ini bukan sekadar alat militer biasa.
J-35A adalah pesawat tempur generasi kelima yang selevel dengan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir dan kemampuan berbagi data real-time, pesawat ini merupakan ancaman nyata bagi dominasi udara Amerika di kawasan Timur Tengah. Tiongkok mungkin tidak secara terbuka terlibat dalam konflik, tetapi melalui Pakistan, mereka memiliki cara untuk memperluas pengaruhnya tanpa harus terlihat agresif. Pada pertemuan pribadi antara Presiden Trump dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Munir di Washington pada 18 Juni 2025, terungkap bahwa Amerika Serikat sangat membutuhkan netralitas Pakistan dalam konflik ini. Trump bahkan rela mengatur pertemuan eksklusif dan menyediakan makan siang mewah hanya berdua, sesuatu yang jarang dilakukan olehnya. Fakta bahwa Trump menempatkan Jenderal Munir dalam posisi yang begitu istimewa menunjukkan betapa pentingnya peran Pakistan saat ini. Ini juga menjadi simbol bahwa Amerika Serikat mulai kehilangan kendali atas negara-negara sekutu tradisional. Pakistan yang dulu hanya dianggap sebagai negara pinggiran, kini menjadi aktor kunci di panggung internasional. Hal ini juga menegaskan bahwa nasib dan harga diri suatu negara harus diperjuangkan sendiri, dan Pakistan berhasil melakukannya dengan membangun kemitraan strategis dengan Tiongkok. Dengan semua dinamika ini, pertanyaan besar yang tersisa adalah, kapan Amerika Serikat benar-benar akan menekan tombol perang? Trump mengatakan dalam 2 minggu ke depan. Tetapi apakah itu cukup waktu untuk mengelola semua aliansi yang kacau, mengendalikan informasi intelijen, dan menahan gejolak domestik? Ada indikasi bahwa Trump masih mencoba meyakinkan beberapa mitra strategis, termasuk Pakistan dan mungkin aktor anonim di belakang layar agar tidak terlibat lebih jauh. Namun, jika Iran terus melancarkan serangan presisi tinggi dan jika sistem pertahanan Israel terus gagal, maka tekanan domestik di Amerika Serikat akan semakin besar untuk turun tangan secara langsung. Apalagi jika krisis ini mulai memengaruhi harga minyak global dan stabilitas pasar finansial. Konflik ini bukan lagi hanya antara Iran dan Israel. Ini adalah medan pertempuran proksi antara blok-blok kekuatan besar. Dengan Tiongkok, Rusia, Pakistan, dan mungkin aktor lainnya berada di balik layar, konflik ini berpotensi memicu eskalasi global yang sulit diprediksi. Mari kita tunggu 2 minggu ke depan. Bukan hanya Israel yang harus bersabar, dunia pun harus bersiap, apapun hasilnya. Sobat channel Kabar Langit, di tengah kabut perang ini, satu hal jelas. Siapapun yang berdiri di balik layar, mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah penggerak paling berpengaruh. Jadi kepada Anda yang menonton, jika konflik ini terus meluas, apakah Amerika Serikat masih mampu mengendalikan aliansi globalnya, atau justru akan kehilangan pengaruh satu persatu? Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa.